Mampus kau dasar pecundang. Kabar mengejutkan datang dari FIFA yang secara berani dan terang-terangan akan memberikan sanksi tegas terhadap Bahrain jika tetap ngotot melakukan ini. Mulai dari denda puluhan miliar hingga diskualifikasi dari babak kualifikasi Piala Dunia. Begini reaksi FIFA tentang Bahrain yang sangat menyebalkan ini. Simak video penjelasannya sampai habis. Wow, gokil. Satu dunia dibuat geger. Mulai dari Irak, Jepang, Arab Saudi, bahkan Argentina secara terang-terangan memberikan pandangan yang akan membuat publik auto bahagia dan yakin skuad STY bisa mengalahkan lawan-lawan selanjutnya dan dengan mudah lolos ke Piala Dunia. Kira-kira apa yang membuat juara dunia Argentina begitu yakin dengan kehebatan skuad Indonesia, dan ini dia strategi Jitu STY yang masih dirahasiakan. Yes, alhamdulillah. Akhirnya Erick Thohir mau bicara jujur soal Kevin Dix dan berjanji akan memberikan kejutan super istimewa untuk fans timnas Indonesia di seluruh tanah air. Begini reaksi STY. Apakah mampu memaksimalkan kehadiran Kevin Dix, dan kira-kira apa ya kejutan dari Erick Thohir untuk mendukung langkah timnas Indonesia melaju lolos ke Piala Dunia? Mengejutkan. Publik dijamin auto sedih namun akan berakhir bahagia. Dikabarkan dari dapur Timnas Info A1 dan hanya untuk penggemar Timnas Garuda Pusat. Dikabarkan Sintayong akan melakukan langkah super berani yang tidak disangka sebelumnya dan akan mengejutkan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini kronologis lengkapnya. Dijamin kalian akan syok sekaligus bahagia. Yes, alhamdulillah. Ternyata berkah untuk timnas Indonesia setelah dicurangi pada laga kualifikasi melawan Bahrain dan Cina. Dikabarkan timnas pusat akan mengirimkan wonderkid-nya yang kini bermain di Belanda U21 demi mendukung timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 dan mengalahkan Jepang, Bahrain, dan Arab Saudi. Ini dia sosoknya yang dijamin akan membuat kalian semakin optimis timnas bisa lolos Piala Dunia dan dapat poin maksimal. Wow, auto meledak. Menyala abangku. Tak disangka-sangka begini penghargaan dunia terhadap striker masa depan paling gacor timnas Indonesia sampai-sampai memasukkan dirinya di daftar 60 wonderkid dunia 2024. Ini dia sosoknya, dan begini respon menyentuhnya. Kalian pasti bangga. Media Vietnam dibikin geger. Selain Ms. Hilders yang selama ini menjadi momok dan perbincangan di kalangan sepak bola Vietnam, ternyata ada sosok baru yang tidak kalah mengerikan dan sampai membuat Vietnam merinding ketakutan. Ini dia sosoknya yang akan membuat kalian berdecak kagum. Wow, alhamdulillah kabar super gokil menghampiri timnas Indonesia yang akan membuat publik auto baper. Dikabarkan STY dan Maarten Paes sedang mempersiapkan kejutan bombastis di Piala AFF mendatang. Bukan hanya itu saja, dijamin kalian akan tercengang mendengarnya dan membuat lawan-lawan auto takluk dan bertekuk lutut. Ini dia penjelasan lengkapnya. Persiapkan diri kalian untuk mendengar kabar super sensasional yang akan bikin jantung kalian berdegup kencang. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Federasi Sepak Bola Bahrain (BFA) bakal disanksi FIFA 893,5 juta rupiah jika permintaannya ditolak dan tetap menolak hadir melawan timnas Indonesia di Stadion GBK. The Reds julukan timnas Bahrain akan bertandang ke markas timnas Indonesia pada leg kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, duel timnas Indonesia versus Bahrain bakal digelar pada 25 Maret 2025 di stadion berkapasitas sekitar 78.000 penonton, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta.
Pada leg pertama, Bahrain berhasil menahan imbang skuad Garuda dengan skor 2-2 dalam laga yang digelar di Bahrain National Stadium 10 Oktober 2024 lalu. Laga tersebut diwarnai sejumlah keputusan kontroversial wasit Ahmed Alkaf, termasuk memperpanjang pertandingan melebihi 6 menit tambahan waktu yang membuat Bahrain berhasil menyamakan kedudukan. Akibatnya, keputusan kontroversial Ahmed Alkaf mengundang kemarahan supporter Garuda sampai menyerang sang wasit asal Oman itu hingga Bahrain di platform media sosial dengan berbagai ancaman. BFA pun meminta kepada AFC dan FIFA agar laga melawan timnas Indonesia di leg kedua nanti digelar di tempat netral, bukan di Indonesia, dengan alasan untuk keselamatan The Reds. AFC pun langsung merespons permintaan BFA tersebut dengan cepat, tepatnya pada Jumat (18 Oktober 2024), alih-alih menindaklanjuti surat protes PSSI soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf. Pertanyaannya, akankah permintaan BFA tersebut bakal ditolak AFC dan FIFA? Hal itu mungkin saja terjadi. Jika ditolak AFC dan FIFA sementara Bahrain tetap menolak hadir ke Indonesia, maka apa yang terjadi? FIFA akan memberikan sanksi berat kepada BFA jika Bahrain tidak hadir ke Indonesia untuk melakoni laga kontra skuad Garuda. Sesuai regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 nomor 5 ayat 2, dijelaskan bahwa setiap asosiasi yang absen dalam pertandingan akan didenda sebesar 40.000 Swiss franc atau sekira 714,8 juta rupiah. Sementara menurut kode disiplin FIFA nomor 16 ayat 1, dijelaskan asosiasi tersebut akan mendapatkan denda tambahan sebesar 10.000 Swiss franc atau sekitar 178,7 juta rupiah. Gimana menurut kalian guys, apakah PSSI dan Erick Thohir harus bergerak cepat untuk melobi FIFA dan AFC agar memberikan sanksi lebih berat dan mencoret Bahrain dari kualifikasi Piala Dunia? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Perkembangan pesat timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong mulai mendapat pengakuan dari negara-negara dunia. Terbaru, tim-tim kuat papan atas dunia seperti Irak, Jepang, Arab Saudi, sampai Argentina memberikan pandangannya soal timnas Indonesia. Seperti diketahui, pencapaian luar biasa timnas Indonesia di level Asia mulai mendapat perhatian dari berbagai negara-negara level Piala Dunia. Terbaru, Shin Tae-yong berhasil mengangkat prestasi timnas Indonesia yang kini menjadi wakil Asia Tenggara satu-satunya yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Penampilan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 cukup menghebohkan. Pasalnya, pasukan STY sempat tak terkalahkan di fase grup. Ketika itu, skuad Garuda sukses menahan imbang tim langganan Piala Dunia seperti Arab Saudi dan Australia hingga hampir menang atas Bahrain. Padahal ketiga negara tersebut memang dikenal sebagai tim papan atas Asia sekaligus unggul cukup jauh dari timnas Indonesia dalam urusan ranking FIFA. Sebelum menjadi sorotan di kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia juga sempat mengejutkan negara lain ketika berlaga di Piala Asia 2023. Irak menjadi negara pertama yang mulai mewaspadai kebangkitan timnas Indonesia sebagai kekuatan baru dalam persepakbolaan Asia. Menurut pelatih Irak Jesus Casas, timnas Indonesia yang kini dihuni oleh sejumlah pemain Eropa sudah jauh berkembang ketimbang sebelumnya. Serupa dengan Irak, Arab Saudi yang dinahkodai oleh Roberto Mancini bahkan merasa terkejut dengan penampilan timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong. Satu pandangan dengan pelatih Irak Jesus Casas, Roberto Mancini mengungkapkan bahwa pemain-pemain asal Eropa menjadi pembeda bagi timnas Indonesia saat ini. Lain halnya dengan Jepang, pelatih Hajime Moriyasu justru merasa kalau timnas Indonesia sudah saatnya tampil di putaran final Piala Dunia 2026. Hajime Moriyasu pun berharap agar timnas Indonesia nantinya bisa menemani Jepang sebagai perwakilan Asia untuk tampil di Piala Dunia 2026 mendatang. Bukan cuma dari negara-negara Asia saja, progres positif sepak bola timnas Indonesia juga mendapat apresiasi dari juara dunia Argentina melalui pelatihnya Lionel Scaloni. Pelatih Argentina tersebut mengatakan jika timnas Indonesia besutan Shin Tae-yong kini sudah jauh berkembang dan punya pemahaman taktik yang cukup baik.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya membocorkan kapan Kevin Dix bisa mulai bergabung dengan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Menurut Erick Thohir, Kevin Dix bisa saja bergabung lebih cepat bahkan lebih lambat dengan timnas Indonesia karena alasan faktor politik dalam negeri. Seperti diketahui, timnas Indonesia mendapat kabar gembira meskipun di fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin dikalahkan Cina. Kabar gembira itu datang ketika Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan jika pemain keturunan Belanda Maluku yakni Kevin Dix bakal menjadi bagian dari timnas Indonesia. Kevin Dix menjadi nama terbaru yang akan gabung ke timnas Indonesia setelah sebelumnya PSSI menyelesaikan proses naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Jika naturalisasinya berhasil, Kevin Dix akan menjadi pemain keturunan Eropa ke-14 yang sebentar lagi bakal segera membela timnas Indonesia dalam ajang internasional. Sebetulnya Kevin Dix menjadi nama yang telah ditunggu-tunggu sejak lama oleh pendukung timnas Indonesia karena sang pemain memang telah diincar STY beberapa waktu lalu. Sebagai informasi, Kevin Dix menjadi 4 nama teratas yang dibidik oleh Shin Tae-yong ketika pertama kali menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia bersama Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Mads Hilgers. Kini bintang milik FC Copenhagen itu tidak lama lagi bakal segera berseragam merah putih. Namun ia harus terlebih dahulu menjalani proses naturalisasi. Media Belanda bahkan sampai merilis artikel susu yang memuat soal proses perpindahan kewarganegaraan Kevin Dix menjadi Indonesia. Di sisi lain, Kevin Dix kemudian menjelaskan alasannya kenapa memilih timnas Indonesia sebagai destinasi karier internasionalnya ke Itbang Belanda. Menurutnya dia merasa terhormat karena akhirnya bisa membela timnas Indonesia yang merupakan tanah asal ibunya, yakni Natasja Dix Bakarbesi dari Maluku. Kendati demikian, penggemar sepak bola timnas Indonesia bertanya-tanya soal kapan Kevin Dix bisa langsung menjalani debut bersama timnas Indonesia. Kondisi ini akhirnya didasari betul oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang akhirnya mau bicara jujur soal waktu pasti Kevin Dix gabung timnas Indonesia. Jika proses naturalisasinya selesai di bulan November 2024, maka Kevin Dix kemungkinan besar bisa jalani debut bagi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong diprediksi akan melakukan sejumlah perombakan dalam skuad Garuda jelang hadapi Jepang. Timnas Indonesia akan bersiap dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November mendatang. Total ada 2 laga yang harus dihadapi skuad Garuda dengan status tuan rumah, yakni Jepang Arab Saudi. 2 pertandingan itu dijadwalkan bakal bergulir di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat dalam kurung 15 Oktober 2024 dan Selasa dalam kurung 19 Oktober 2024. Sebelumnya pasukan asuhan Shin Tae-yong mengalami hasil kurang baik dalam 2 laga terakhir. Belajar dari 2 hasil kurang mantap itu membuat Shin Tae-yong dipastikan akan melakukan perombakan terhadap skuad Garuda. Berikut 5 pemain yang diprediksi bakal dicoret Shin Tae-yong saat kualifikasi Piala Dunia 2026 November. 1. Jordi Amat. 2. Muhammad Ferrari. 3. Hoki Caraka. 4. Pratama Arhan. 5. Ricky Kambuaya. Gimana menurut kalian guys, apakah nama-nama di atas memang underperform dan memang layak dicoret STY dari skuad timnas Indonesia? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Shin Tae-yong bisa dekati bek tengah PSV Eindhoven keturunan Jawa ini apabila timnas Indonesia masih membutuhkan tambahan di lini bertahan. Apalagi wonderkid Eropa tersebut belum pernah tampil di level senior, meskipun saat ini masih menjadi andalan Belanda U-Strip 21 bersama pemain keturunan lainnya. Seperti diketahui, timnas Indonesia tampaknya masih belum puas berburu pemain keturunan kesusunya untuk mengisi pos lini pertahanan. Terbaru, Mads Hilgers menjadi pemain anyar yang dinaturalisasi dari Belanda yang dipilih oleh pelatih Shin Tae-yong untuk menemani Jay Itzes di sektor belakang timnas Indonesia.
Selain Mas Hilgers, satu lagi pemain keturunan Belanda yang beroperasi di lini pertahanan yakni Kevin Dix akan segera berseragam merah putih. Pascal Struijk juga menjadi nama terbaru yang belakangan kembali dikaitkan ke timnas Indonesia, meski sang pemain pernah terang-terangan menolak pinangan STY. Kendati demikian, apabila timnas Indonesia masih kekurangan pemain belakang, STY dirasa bisa memilih pemain Belanda U-Strip 21 ini yang punya darah Jawa. Dia adalah Rian Flamingo, bek tengah milik PSV Eindhoven yang diketahui punya garis keturunan Belanda dan Jawa Suriname dari leluhurnya. Nama Rian Flamingo sebetulnya sudah lama dihubung-hubungkan dengan timnas Indonesia. Media Korea bahkan mengkonfirmasi kabar tersebut beberapa waktu lalu. Ketika itu, Rian Flamingo dikabarkan menjadi bidikan Shin Tae-yong bersama Jay Itzes yang kini telah menjadi bagian penting dari timnas Indonesia. Setelah kabar tersebut beredar, hanya Jay Itzes saja yang resmi dinaturalisasi timnas Indonesia, sedangkan Rian Flamingo masih terus berkarier bersama Belanda. Setahun berlalu, peluang Rian Flamingo untuk dinaturalisasi timnas Indonesia tetap terbuka. Hal ini karena sang pemain belum sekalipun debut bersama tim senior Belanda. Sejauh ini, bek tengah PSV Eindhoven itu masih berkompetisi di Belanda U-Strip 21 bersama pemain keturunan Indonesia lainnya seperti Miljan Manhoef dan Raisu Kasalwirjo. Apabila jadi bergabung dengan timnas Indonesia, Rian Flamingo dirasa menjadi opsi yang tepat sebagai pelapis dari Jordi Amat yang dalam beberapa waktu terakhir sering dibekap cedera. Striker masa depan timnas Indonesia Arkan Kaka memberikan kata-kata menyentuh tak lama setelah dirinya masuk ke dalam daftar 60 Wonderkid Dunia 2024. Lahir di Blitar pada 2 September 2007, pemain berusia 17 tahun itu sudah lama digadang-gadang akan menjadi bomber masa depan timnas Indonesia. Penyerang milik Persis Solo itu mampu mencetak 2 gol untuk timnas Indonesia U-Strip 17 di Piala Dunia U-Strip 17 2023 yang digelar di Indonesia tahun lalu. Namun ada sejumlah pihak memberikan kritikan terhadap Arkan Kaka saat itu, salah satunya dinilai terlalu berlebihan dalam melakukan selebrasi. Arkan Kaka justru mendapatkan pengakuan dari media asal Inggris, Guardian, yang menyertakan namanya dalam daftar 60 Wonderkid Dunia 2024. Guardian merilis 60 Wonderkid terbaik dunia kelahiran 2007 termasuk Arkan Kaka yang dinilai mencuri perhatian di Piala Dunia U-Strip 17 2023 lalu. Tak lama setelah itu, Arkan Kaka menunjukkan kualitasnya dengan mencetak gol kemenangan untuk Persis Solo atas Borneo FC 3-2. Dia menjadi pahlawan kemenangan Laskar Sambernyawa dalam laga lanjutan Liga 1 2024/2025 di Stadion Manahan, Solo pada Sabtu (19 Oktober 2024). Padahal Arkan Kaka masuk dari bangku cadangan untuk menggantikan Karim Rossi pada menit ke-82 dan mencetak gol kemenangan pada menit ke-90. Baru-baru ini Arkan Kaka memberikan respons tak lama setelah dirinya masuk ke dalam daftar 60 Wonderkid Dunia 2024 dan mencetak gol untuk Persis. Jalan Allah pasti akan menjadi perjalanan terbaik untuk semua umatnya, ini hanya tentang waktu, tulis Arkan Kaka di Instagram pribadinya @arkankaka. Disinyalir kata-kata menyentuh sang penyerang masa depan timnas Indonesia itu ditujukan kepada para pengkritik dirinya. Dia seakan menegaskan bahwa semuanya hanya soal waktu saja, bukan karena kemampuan dirinya yang kurang menonjol. Harapannya Arkan Kaka bisa semakin tajam dan terasah lagi kemampuannya mengingat usianya masih 17 tahun pada saat ini. Pemain berpostur jangkung itu diharapkan bisa menjadi striker lokal tumpuan lini depan timnas Indonesia di masa yang akan datang. Salah satu pemain timnas Indonesia andalan Shin Tae-yong menjadi sorotan media Vietnam. Bukan tanpa alasan pemain ini diprediksi akan memperkuat timnas Indonesia dalam ajang AFF atau Piala ASEAN 2024 yang berlangsung mulai Desember mendatang. Sebagaimana diketahui, Vietnam dan timnas Indonesia tergabung dalam grup B AFF 2024 bersama Filipina, Myanmar, dan Laos. Jika dilihat dari susunan grup B, maka timnas Indonesia menjadi satu-satunya tim yang paling mengancam posisi Vietnam.
Apalagi kini timnas Indonesia sudah diperkuat dengan banyak pemain berkualitas yang bahkan level skuad Garuda bisa dibilang sudah sampai level Asia. Dalam pertemuan terakhir dengan Vietnam, timnas Indonesia berhasil mengalahkan rival Asia Tenggara tersebut sebanyak 3 kali berturut-turut termasuk pertandingan di kandang lawan. Namun saat itu Vietnam masih dilatih oleh Philippe Troussier. Sementara kekuatan Vietnam setelah dilatih pelatih baru asal Korea Selatan, Kim Sang-sik, masih belum dicoba oleh timnas Indonesia. Media Vietnam sendiri meyakini bahwa timnya sudah menyiapkan kejutan bagi timnas Indonesia di ajang AFF 2024 nanti. Akan tetapi sebuah kabar membuat geger media Vietnam, yakni terkait kehadiran pemain timnas Indonesia yang akan bermain di AFF 2024. Sebelumnya, media Vietnam selalu khawatir dengan sosok Maes Hilgers karena punya nilai pasar yang melebihi seluruh pemain timnas Vietnam. Namun kali ini Vietnam lebih khawatir dengan sosok Ma Arten Paes. Media Vietnam ini begitu ketakutan jika Ma Arten Paes benar-benar main untuk timnas Indonesia di AFF 2024. Apalagi ditambah nama-nama pemain timnas Indonesia senior lainnya yang bisa membuat skuad Garuda semakin kuat. Kiper timnas Indonesia Ma Arten Paes akan nganggur sampai bulan Januari 2025. Bisa jadi keuntungan untuk Shin Tae-yong di Piala AFF 2024. Beberapa bintang top timnas Indonesia diperkirakan bisa turun di Piala AFF 2024 yang akan berlangsung mulai 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Salah satu pemain inti timnas Indonesia yang diperkirakan besar bisa turun di Piala AFF 2024 adalah kiper Ma Arten Paes. Hari ini dalam kurung 20 Oktober 2024, klub yang dibela Ma Arten Paes FC Dallas melakoni laga final Major League Soccer dalam kurung MLS 2024 melawan Sporting Kansas City Club. Turnamen MLS masih akan menggelar babak playoff pada bulan Oktober hingga Desember 2024. Namun, FC Dallas tidak lolos ke babak playoff. Dengan demikian, Ma Arten Paes bisa beristirahat mulai akhir Oktober 2024 hingga Januari 2025. Pasalnya, MLS 2025 baru akan dimulai pada Februari 2025. Dengan begitu, kiper berusia 26 tahun ini bisa bergabung dengan timnas Indonesia untuk mempersiapkan 2 pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi pada 15 dan 19 November di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, kiper kelahiran Belanda ini diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia saat berlaga di Piala AFF 2024 mulai 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Baru-baru ini Ketua Umum PSSI Erick Thohir membeberkan informasi penting bahwa hanya akan mengirimkan timnas Indonesia U-Strip 22 untuk mengikuti Piala AFF 2024. Namun PSSI diperkirakan akan berubah dengan mendatangkan beberapa pemain kunci di timnas Indonesia mengikuti Piala AFF yang mana wajah yang hampir pasti hadir adalah Ma Arten Paes. Informasi terkini, selain Ma Arten Paes, sejumlah pemain lain yang bermain di luar negeri juga sedang berlibur dan diperkirakan juga akan memperkuat timnas Indonesia seperti Asnawi Mangkualamport FC, Liga Thailand dan Jordi Amat JDT, Liga Malaysia. Dengan demikian, timnas Indonesia tidak akan sekadar menggunakan tim U-Strip 22 untuk menghadapi Vietnam, namun kekuatan mereka masih sangat kuat dengan beberapa pemain bagus di skuad Garuda. Hal ini tentu akan menimbulkan kesulitan besar bagi pelatih Vietnam Kim Sang-sik dan timnya jika ingin bersaing dengan timnas Indonesia di Piala AFF 2024.